Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Mister. Ya, di sini Mister akan menjelaskan tentang materi minggu kemarin, yaitu pencaksilat. Nah, di sini Mister akan mempraktekkan. Jadi semua yang ada di dalam buku akan Mister jelaskan satu persatu. Nah, nanti di sini akan ada beberapa tahapan. Jadi ada tahapan dari mulai awalan sampai terakhir, nanti ada semuanya. Nah, di sini pertama-tama Mister akan menjelaskan tentang pukulannya terlebih dahulu. Jadi apa saja yang nanti digunakan di dalam kegiatan kita hari ini. Jadi dari awal Mister akan mempraktekannya satu persatu. Nah, sekarang pertama adalah tebak. Nah, tebak itu seperti apa sih gitu kan? Nah, tebak itu seperti kita mendorong. Nah, jadi cuma seperti ini doang. Itu seperti mendorong. Nah, itu satu poinnya. Jadi pertama adalah tebak. Nah, kedua itu adalah pukulan depan atau tinju biasa disebutnya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah pukulan bawah atau bisa disebut juga dengan sodok ataupun swing bawah. Nah, seperti itu. Nah, posisinya itu seperti ini. Jadi posisi tangan itu berada di sebelah pinggang. Nah, untuk melakukan pukulannya itu tidak usah diputar seperti ini, seperti melakukan pukulan depan. Jadi cukup untuk gini aja. Jadi seperti ini. Itu adalah yang dinamakan sodok. Nah, terus yang keempat itu adalah pedang atas ataupun gebang, bisa disebut juga seperti itu. Nah, untuk melakukan gebang ini seperti apa sih gitu kan? Nah, gebang itu adalah seperti ini. Nah, jadi memakainya adalah ujung dari tangan yang sejajar dengan kelingking. Memakainya seperti ini, kayak pisau. Nah, bisa disebut juga golok biasanya orang-orang ini. Jadi seperti ini. Nah, ini gunanya adalah untuk di leher. Nah, seperti ini. Jadi dia bukannya ke bawah gini enggak, tapi nyerong. Nah, dia akan nyerong 45 derajat. Nah, itu kalau untuk pedang atas. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima adalah tendangan depan. Nah, tendangan depan itu dengan cara kita harus melakukannya dengan berdiri. Nah, seperti ini. Jadi posisi awal kita sikap. Kedua, itu posisi kaki itu ditarik ke belakang. Nah, di belakang itu posisinya jinjit. Nah, jinjit seperti ini, tapi menghadapnya tetap ke sana. Nah, tendangan depan. Nah, kita melakukannya nih, 1, terus 2. Nah, seperti ini. Itu adalah tendangan depan. Jadi kita akan melakukan tendangan depan. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh untuk melakukan tendangan depan. Nah, terus untuk berikutnya adalah tata cara melakukan, tadi kan serangan. Nah, kalau sekarang adalah pertahanan. Nah, pertahanan itu juga penting kalau di dalam pencaksilat. Nah, di dalam pencaksilat sendiri pertahanan itu ada banyak. Mulai dari tangkisan, terus kuda-kuda, itu pun kuda-kuda pun juga termasuk dari pertahanan. Seperti itu. Nah, di sini Mister akan memperagakan dari mulai pertama adalah untuk tangkisan atas. Nah, tangkisan atas itu dibagi menjadi banyak. Nah, yang seperti ini menggunakan satu tangan. Nah, seperti ini. Jadi awalan seperti ini. Nah, keduanya seperti ini. Ini adalah tangkisan atas. Nah, jadi nanti posisinya tangan ini itu berada seperti ini. Nih, posisinya seperti ini. Nah, jadi tidak boleh di sini. Kalau di sini yang ada ini kepala ntar kena. Jadi kita harus di atas kepala, tetapi di depannya jangan diginiin. Seperti itu. Tapi dia depannya tapi agak tinggi dikit. Nah, seperti itu. Itu adalah tangkisan atas. Terus ada juga lagi tangkisan atas menggunakan 2 tangan. Gimana sih tangkisan atas menggunakan 2 tangan? Nah, menggunakan
menggunakan dua tangan itu berarti pakai dua, bukannya gini tuh enggak, tetapi ke depan seperti ini. Tangannya itu nanti akan disilangkan dengan posisi mengepal boleh, posisi seperti ini boleh, tapi lebih aman kalau misalkan kalian mengepal, itu akan lebih aman karena jari-jari kalian pun juga akan terlindungi. Nah, itu untuk atas. Jadi atas ada dua ya, yang satu pakai satu tangan, yang kedua pakai dua tangan. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang kedua itu adalah tangkisan samping atau tangkisan luar, bisa juga disebut seperti itu. Nah, tangkisan luar itu pertama posisi tangan juga berada di pinggang. Nah, kedua langsung melakukan. Nah, akan seperti ini. Tangkisan luar. Jadi dia ngambilnya itu dari sini. Seperti ini. Nah, apabila ada pukulan dari depan sini, nih dari depan, arah depan, dia akan mengarah ke dada. Otomatis kan udah keambil dulu dari sini. Nah, jadi kita ngambil gini. Enggak langsung gini gitu, enggak. Jadi kita harus langsung gini dulu. Nah, dibuang. Itu untuk tangkisan samping. Nah, atau tangkisan luar. Nah, tangkisan luar itu ada banyak juga. Seperti tadi yang pertama adalah tangkisan dengan menggunakan dua tangan. Nah, berbeda dengan tangkisan samping. Jadi tidak seperti ini, apa seperti ini. Nah, kita bukan Power Rangers soalnya. Nah, jadi untuk tangkisan luar dengan menggunakan dua tangan itu akan seperti ini. Nah, posisinya pertama seperti kita melakukan sikap. Nah, kedua, apabila dari sini serangannya kanan ya, dari kanan, set. Nah, itu jadi dari atas ke bawah ini. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk tangkisan luar menggunakan dua tangan. Kalau menggunakan satu tangan cukup seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Itu untuk tangkisan luar. Terus tangkisan dalam. Nah, tangkisan dalam itu menggunakan satu tangan akan seperti ini. Satu. Jadi tangkisan dalam. Itu bisa juga misalkan musuh memukul dari depan. Nah, kita akan menangis seperti ini. Nah, badannya dicondongkan seperti ini. Apabila kamu cuma gini doang, nggak ada tenaganya. Jadi badan harus ikut langsung. Seperti itu. Itu adalah untuk tangkisan dalam. Terus ada juga tangkisan bawah. Tangkisan bawah itu seperti apa sih? Kan di buku nggak ada nih tangkisan bawah. Nah, kalau misalkan ini pakai satu tangan, itu dia akan menggunakan pukulannya. Jadi bukannya seperti ini, bukan. Nah, untuk ini itu dari sini. Nah, tangkisan bawah. Itu untuk melindungi kemaluan dari tendangan, biasanya seperti itu. Jadi kita posisinya dari sini ke sini. Nah, itu harus berada di bawah kemaluan kita. Jadi kita harus kuda-kuda seperti ini. Apabila kita seperti ini pun juga nggak salah. Nah, seperti ini. Gitu. Ada juga yang memakai dengan silang bawah. Jadi kayak seperti tadi, atas kan juga ada tuh yang seperti ini. Nah, bawah pun juga bisa. Tapi bawah itu bukan diginiin, enggak, langsung gini. Jadi ditodongkan dua tangan dengan secara bersamaan dengan posisi tangan nanti menyilang. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah awalan dari apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi sekarang dari yang pertama, apa aja sih yang harus di iniin gitu kan. Nah, nanti kalian buka halaman 181. Di situ akan dijelaskan melakukan tangkisan luar dengan pukulan depan. Nah, bagaimana caranya gitu kan. Nah, berarti kalian nanti akan melakukannya seperti ini. Pertama, kalian harus melakukan pukulan depan terlebih dahulu. Nah, pukulan depan bisa seperti ini. Nah, kalau dari samping seperti ini. Jadi ini lurus, yang sini ditekuk. Ya. Yang kakinya nanti ditekuk. Kakinya ditekuk.
pukulan depan. Nah, bagaimana dengan tangkisannya? Nah, tangkisannya melakukannya seperti ini. Pertama sikap, kedua 1, 2. Nah, di sini akan ada persilangan. Jadi persilangan itu bukannya antara jenis ini sama jenis ini, itu tidak. Jadi cuma disilangin di depan dada nantinya. Jadi nih, pertama kan 1. Nah, di sini akan seperti ini, 2. Nah, seperti itu. Itu untuk tangkisan luar. Nah, selanjutnya adalah pukulan depan dengan tangkisan dalam. Tangkisan dalam ya, bukan tangkisan bawah. Jadi pukulan depan dengan tangkisan dalam itu seperti apa? Gitu kan. Pertama kita harus melakukan pukulan depan dulu ya, 1. Nah, kalau udah berarti kita harus melakukan tangkisan dalam. Nah, tangkisan dalam itu seperti apa? Nih, 1, 2. Nah, seperti itu. Itu untuk yang kedua. Nah, terus untuk yang ketiga adalah tangkisan dalam dengan pukulan bawah, atau bisa juga disebut dengan swing yang tadi seperti ini. Nah, atau sodokan itu. Nah, berarti pertama kali yang kalian lakukan adalah sodokan. Nih, sodok 1. Kembali lagi ke awal, 2. Seperti itu. Habis itu kalian melakukan tangkisan dalam ya, 1, 2. Nah, seperti itu. Jadi sodokan itu bisa juga, sodokannya itu adalah penyerangnya. Jadi pertahanannya adalah tangkisan dalam. Sama juga yang seperti di awal tadi, pukulan depan itu dengan tangkisan luar. Terus tebak juga dengan posisi tangkisan luar. Nah, seperti itu. Terus untuk yang keempat itu adalah pedang atas. Nah, di pedang atas itu, jadi kita ada dua versi ya, Yang pertama kita menggunakan satu tangan, dan yang kedua bisa juga memakai tadi yang silang, seperti itu. Jadi kita akan melakukannya. Pertama adalah tangkisan atas. Nah, 1, 2. Akan seperti ini aja. Jadi kakinya nggak usah gerak. Nah, untuk golok atau gebang tadi, atau pukulan atas, nah itu nanti akan seperti ini, 1, 2. Nah, akan seperti itu. Jadi posisi tangan 45 derajat, 1, 2. Nah, akan seperti ini. Itu kalau untuk pukulan atas ya, atau disebut dengan pedang atas. Nah, untuk yang kelima jadi. Kelima itu di halaman 183, di situ ada yang namanya, ntar bisa lupa, ada buang samping dengan tendangan depan ya. Buang samping dengan tendangan depan. Nah, buang samping itu hampir mirip-mirip dengan tangkisan luar dengan menggunakan dua tangan. Tapi bedanya, kalau misalkan yang di buku itu dia akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Jadi dihentakkan seperti ini. Tapi itu tidak akan efisien kalau di dalam sebuah pertandingan. Nah, seperti itu. Jadi di sini Mister akan menjelaskan secara rincinya. Jadi misalkan kita ditendang dari samping. Nah, tendangannya kan ditendangan lurus. Nah, itu akan dibuang seperti ini tendangannya. Nah, itu tidak akan bisa untuk ininya. Jadi mendingan pakainya itu, kalau untuk tendangan depan, nah untuk tendangan depan kita bisa memakai dalam pun bisa seperti ini. Itu tidak akan mengenai. Atau luar, tangkisan luar, misalkan ada orang nendang, nah seperti itu. Kalau kita makainya buang seperti ini, hentakan tangan kita pasti lebih pelan dibandingkan dengan tendangan tersebut. Jadinya pastinya akan kalah tangan kita, karena posisinya pasti akan gini doang.
agak susah melakukannya. Tetapi kalau kita memakainya ini, jadi langsung dihentak aja, itu akan lebih mudah. Nah, seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Mister jelaskan dari beberapa gerakan tadi. Ada 5 ya, ada 5. Terus yang terakhir itu berarti di halaman 184 itu ada. Jadi dia itu pukulan atas. Nah, dengan posisi tangkisannya itu menggunakan kedua tangan. Jadi posisi di atas seperti ini, atau seperti ini juga bisa dengan buang. Jadi awalan seperti ini dengan langsung dihentakkan. Pertama 1, 2, nah seperti itu. Nah, untuk yang tangkisannya itu akan seperti ini, 1. Jadi ke atas ini, ngilang di depan langsung ke atas. Nah, seperti itu. Nah, oke, nanti kalau untuk tugas nanti aja pas di akhir pembelajaran Mister akan mengasih tugasnya apa aja. Yang penting itu, jadi dari buku itu ada, pokoknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 gerakan. Berarti 6 ya, ada 6 gerakan yang harus kalian hafalkan terlebih dahulu untuk nanti kalian praktekkan. Oke, sekian dari Mister. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.